Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai mata kuliah metodologi penelitian bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran metodologi penelitian yang pertama adalah dasar-dasar penelitian, yang kedua, penelitian kualitatif, yang ketiga, penelitian kuantitatif, yang keempat, membuat proposal penelitian. Nanti di dalam membuat proposal penelitian ada 3 bab yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Kita masuk ke tahapan awal, yaitu dasar-dasar penelitian. Tujuan pembelajaran dasar-dasar penelitian untuk mata kuliah metodologi penelitian yang pertama adalah mahasiswa mengetahui definisi dari penelitian. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tujuan dari penelitian itu dilakukan. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui tentang bagaimana melakukan proses penelitian. Masuk ke dalam definisi penelitian. Apa itu sebenarnya definisi penelitian? Penelitian adalah merupakan sebuah proses di mana menurut Nasir tahun 1983 bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian. Pengetahuan bukan ilmu, namun pengetahuan merupakan bahan utama bagi terbentuknya ilmu. Pengetahuan untuk menjawab apa, tetapi ilmu digunakan untuk menjawab mengapa. Ya, jadi pengetahuan itu didasarkan pada pertanyaan singkat dan tidak ada penjelasan-penjelasan secara rinci tentang apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian kita. Tetapi kalau kita berdasarkan pada ilmu yang akan kita pakai, model pertanyaannya itu tidak menggunakan kata apa lagi, tetapi mengapa. Di sini kita menggunakan kata mengapa, itu nanti jawaban gitu ya, atau hasil penelitian itu lebih complicated dibandingkan dengan model pertanyaan dengan menggunakan apa gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa ilmu itu lebih luas daripada pengetahuan. Gitu ya. Ilmu itu lebih luas daripada penelitian, atau dengan kata lain pengetahuan itu bagian dari ilmu. Dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan, harus saling berkoherensi atau saling berkorelasi. Sedangkan definisi penelitian yang kedua adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan menurut Kuncoro tahun 2003. Ya. Jadi memang penelitian, ya, kenapa kita harus meneliti? Itu karena ada masalah yang akan kita pecahkan. Ketika kita sudah mengetahui tentang apa-apa yang nantinya akan kita teliti, gitu ya, maka kita juga harus menggunakan metode-metode untuk memecahkan permasalahan itu. Metode-metode ilmiah apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan atau untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita angkat dalam penelitian kita. Jadi, secara umum definisi penelitian itu merupakan gitu ya, aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah dalam menjawab permasalahan yang diangkat di dalam karya ilmiah kita. Kemudian definisi penelitian yang ketiga adalah penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun keputusan bisnis. Ya, karena tadi penelitian berawal dari sebuah permasalahan yang diangkat, gitu ya,
Maka definisi yang ketiga ini adalah tindakan-tindakan selanjutnya ketika permasalahan itu sudah diketahui. Setelah tadi metode-metode ilmiahnya sudah kita ketahui juga gitu ya, bagaimana pemecahan masalahnya, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sistematika penyelidikan gitu ya, bagaimana kita mengetahui permasalahan ini kenapa terjadi ya. Nanti ada yang namanya pembuatan latar belakang pada penelitian, terutama di bab 1 itu nanti akan mengupas tentang sistematika ya, tentang sistematika permasalahan-permasalahan yang akan diangkat, kemudian metode-metodenya apa, penyelidikannya, metodenya seperti apa, nanti juga akan dikupas pada bab 1 sampai bab 3 dalam pembuatan proposal penelitian. Untuk konsep ilmu pemikiran ya, konsep ilmu pemikiran di dalam metodologi penelitian itu ada 4 ya. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah fenomena, dan yang keempat adalah konsep. Apa sih sebenarnya fakta? Fakta adalah hubungan-hubungan yang telah ditemukan berdasarkan data empiris ya. Jadi ketika kita ingin meneliti gitu ya, kita ingin meneliti sebuah konsep, sebuah permasalahan yang nantinya akan kita angkat dalam penelitian ya, permasalahan-permasalahan itu harus berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tidak boleh merekayasa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan kemudian kita gali terus menerus yang nantinya akan mendapatkan hasil gitu ya. Kalau dari awal permasalahan itu tidak berdasarkan fakta, berarti nanti hasil yang kupas yang diangkat dalam penelitian itu jelas tidak benar. Tetapi fakta di sini adalah apa-apa yang ada di lapangan yang nantinya kita akan angkat di dalam penelitian kita berdasarkan pada bukti-bukti yang konkret, yang empiris, yang benar-benar ada sumbernya, baik dari sumber ketika kita bisa melihat langsung permasalahan itu ataukah dari media-media yang dipercaya. Itu adalah fakta. Kemudian yang kedua di sini adalah teori. Ya, ketika fakta kita sudah temukan gitu ya, fakta di lapangan seperti apa didasarkan pada bukti empiris sudah kita temukan, maka langkah yang kedua adalah mengenai teori. Apa sih sebenarnya teori? Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Ya, jadi teori itu merupakan seperangkat konsep dan definisi serta proposisi-proposisi. Biasanya teori ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab atau menguatkan hipotesis penelitian kita. Ya, misal kita ingin mengupas mengenai analisis pengaruh LDR gitu ya, long debt ratio, misal dalam ilmu perbankan gitu ya, terhadap profitabilitas. Nah, kita ingin mengetahui rasio hutang atau LDR tadi adalah rasio hutang gitu ya terhadap profitabilitas. Nah, teori-teori apa yang nantinya akan kita akan kita kupas, akan kita angkat di dalam penelitian kita, gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu sebenarnya LDR itu apa dan profitabilitas itu apa, ya. Jadi sumbernya kita harus tahu dulu. Menurut bukunya siapa, gitu ya, atau menurut sumber dari mana pengertian LDR maupun pengertian profitabilitas.
Ketika dua definisi, baik dua variabel ini sudah kita ketahui definisinya, maka kita bisa menyebutkan teori-teori yang ada yang bisa digunakan untuk menguatkan hipotesis hubungan antara dua variabel tadi, yaitu rasio hutang dan profitabilitas. Misalnya kita menggunakan teori laba. Nah, teori laba ini digunakan untuk menguatkan hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau variabel rasio hutang dengan variabel profitabilitas. Jadi meskipun dua variabel ini sudah berhubungan, tetapi ketika kita masukkan teori itu digunakan untuk menguatkan benar-benar dua variabel ini ada keterkaitan secara ilmiah, gitu ya. Secara konsep mereka saling berhubungan atau berkorelasi. Memang teori ini digunakan untuk menguatkan hubungan masing-masing variabel, gitu ya, baik variabel dependent ke independent, gitu ya, maupun variabel dependent, independent dengan intervening dan lain-lain, gitu ya. Untuk variabel-variabelnya nanti akan saya kupas di pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya. Sekarang kita belajar secara dasar dulu sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan penelitian, tujuan-tujuannya apa, nah seperti itu ya. Jadi tadi fakta adalah sesuatu yang terjadi secara real, secara fakta di lapangan didasarkan pada bukti empiris, gitu ya. Kemudian teori digunakan untuk menguatkan fakta yang ada di lapangan, ya, untuk menguatkan fakta yang ada di lapangan, untuk menguatkan hubungan antar variabel yang nantinya akan diangkat dalam penelitian. Berikutnya adalah fenomena. Fenomena ini apa? Fenomena adalah kejadian yang ditangkap oleh indera manusia yang selanjutnya dijadikan masalah dan diabstraksikan ke dalam konsep-konsep. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau fakta tadi kan kita tahu permasalahan yang ada di lapangan. Ada bukti-buktinya, gitu ya, berdasarkan pada bukti yang empiris. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya di lapangan, lalu kita angkat teori yang digunakan untuk menguatkan fakta-fakta di lapangan itu. Ya, kita angkat teori-teori di mana teori itu digunakan untuk menguatkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu muncul fenomena. Lah, setelah permasalahan sudah diketahui, maka peneliti harus merumuskan variabel-variabel apa yang muncul dari permasalahan di lapangan yang sudah kita analisa berdasarkan bukti-bukti empiris. Ya, berdasarkan bukti-bukti empiris itu kita mengenal mengenal adanya variabel-variabel apa atau konsep-konsep apa yang nantinya akan kita kupas dalam penelitian kita. Ya, misal faktanya kita melihat harga IHSG selama COVID ini kok mengalami naik turun ya. Nah, kita sudah tahu tuh fakta di lapangan seperti ini. Kemudian langkah yang kedua setelah kita tahu problematika di lapangan seperti itu, oh kira-kira nih ada teori apa ya, kok COVID mempengaruhi harga saham, itu kira-kira kita menggunakan teori yang mana. Teori-teori itu nanti kita bisa baca di teori-teori keuangan, gitu ya, teori-teori akuntansi keuangan ataupun manajemen ataupun teori-teori bidang ilmu yang lain, kita bisa lihat di sana. Kemudian setelah teori-teorinya sudah kita ketahui ya, baru muncul fenomenanya, yaitu mengabstraksikan ke dalam konsep-konsep. Oh, kalau tadi harga saham kalau tadi adalah COVID mempengaruhi harga saham, berarti ada berapa nih fenomena yang terjadi? Ada berapa sih konsep-konsep yang nantinya akan diangkat? Oh, yang pertama harga saham. Oke, konsep yang pertama adalah harga saham. Yang kedua adalah pandemi COVID. Nah, gitu. Jadi ada dua konsep yang nantinya akan kita ambil
untuk melengkapi penelitian kita, gitu ya. Jadi membedakan, jadi fenomena ini adalah mengambil sebuah fakta di lapangan menjadi sebuah subjek, gitu ya, sebuah variabel yang nantinya akan kita uji, yang nantinya akan kita cari definisinya, baik definisi operasional maupun definisi konseptual. Nah, kemudian di sini ada yang namanya konsep. Apa sih sebenarnya konsep? Ya, konsep itu adalah istilah atau simbol-simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena, penyederhanaan dari fenomena. Nah, oke. Tadi Bu Tia juga sudah menyampaikan itu. Jadi ketika fenomena ini sudah kita ketemukan, kemudian konsep-konsepnya juga sudah kita ketemukan. Tadi misalnya adalah harga saham, dan yang kedua adalah pandemi, gitu ya. Maka langkah konsep ini adalah kita harus tahu, oh harga saham itu artinya apa, pandemi 19 COVID-19 ini artinya apa. Lah, breakdown atau pengertian dari variabel-variabel yang sudah kita ketemukan dalam fenomena itu nanti dijabarkan dalam sebuah konsep. Nah, konsep ini harus kita pelajari. Kita tidak boleh mendefinisikan sendiri, ya. Untuk mahasiswa S1 gitu ya, untuk mahasiswa S1 ketika kita ingin mendefinisikan sebuah konsep, ya, harus didasarkan pada sumber-sumber yang sudah dipercaya, misal dari buku atau dari jurnal internasional, gitu ya. Tapi alangkah baiknya berasal dari buku yang benar-benar sudah diakui keabsahannya. Boleh nggak berasal dari jurnal nasional video? Boleh, tidak apa-apa. Selama dosen pembimbing kalian menyetujui menggunakan jurnal itu diperbolehkan, atau kampus-kampus kalian juga tidak ada permasalahan di dalam mengambil konsep itu dari jurnal nasional internasional, ya tidak apa-apa, silahkan kalian mengambil dari sana. Tetapi alangkah baiknya konsep-konsep ini didasarkan pada buku yang sudah dipublish, gitu. Itu lebih dipercaya, gitu ya. Semuanya dipercaya, tapi alangkah baiknya didasarkan pada buku. Berikutnya kita belajar mengenai 6 komponen penting dalam ilmu pengetahuan, ya, karena kita tahu tadi bahwa pengetahuan berasal dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Penelitian tidak hanya berasal dari ilmu saja, tidak hanya berasal dari pengetahuan saja, tetapi penelitian itu berasal dari 2 komponen, yaitu ilmu dan pengetahuan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai masalah atau problem. Masalah atau problem di sini terdiri dari 3 ciri, yaitu yang pertama adalah komunikasi, sikap, dan metode ilmiah. Seperti yang saya bicarakan di depan tadi, bahwa 6 komponen penting di dalam melakukan penelitian, ya, tahapan-tahapan penting. Yang pertama adalah memunculkan masalah ini adalah hal yang paling susah sebenarnya, ya, di dalam penelitian, karena memang masalah kok dicari, gitu ya, istilahnya seperti itu. Terkadang sebenarnya masalah itu sudah ada, tetapi kalau kita diminta untuk mengkonkretkan itu kita terkadang mengalami kesusahan. Jadi hal-hal yang menurut Bu Tio yang paling susah itu, ya, di dalam melakukan penelitian itu adalah mencari tema permasalahan atau mencari masalah, mengangkat masalah atau problem, itu adalah hal yang paling susah, ya. Masalah-masalah ini kita bisa cari dari komunikasi. Kita mencari fakta di lapangan tentang masalah, itu kita bisa melakukan komunikasi, interview kepada subjek penelitian, kepada orang-orang yang nantinya akan kita teliti atau sumber-sumber yang nantinya akan kita jadikan sebagai sumber dalam penelitian kita. Sikap, gitu ya, sikap. Masalah itu pun muncul dari sebuah sikap atau tren, gitu ya, atau sebuah tren. Trennya gimana?
ketika pandemi muncul itu IHSG itu mengalami tren apakah? Trennya itu naik ataukah trennya itu tuh turun? Ya, jadi sikap ini tidak langsung kita langsung menyimpulkan tentang perilaku gitu ya, atau tindakan atau apapun itu gitu ya yang ada keterkaitan dengan diri masing-masing personal, tapi kita juga bisa mengkaitkan dengan tren-tren pasar gitu ya, tren-tren market yang ada di lapangan. Jadi selain dari tindakan, perilaku, persepsi atau apapun itu, tapi tren-tren di lapangan, tren-tren pasar, tren-tren market di Bursa Efek Indonesia, misal penelitian kita adalah penelitian deskriptif, itu juga bisa diangkat menjadi masalah atau problem dalam penelitian. Dan yang ketiga adalah metode ilmiah. Ya, metode ilmiah ini juga digunakan sebagai dasar kita mengangkat masalah. Gitu ya, apakah di lapangan itu munculnya masalah ini diakibatkan karena apa? Oh, karena metode-metode yang dipakai ya, metode-metode ilmiah yang dipakai di lapangan. Atau ketika kita melihat jurnal-jurnal di mana jurnal penelitian itu menggunakan metode, misal judulnya sama tetapi menggunakan metode ilmiah yang berbeda dan hasilnya pun juga berbeda misalnya, berarti metode ilmiah ini itu harus dikaji ulang mana yang benar-benar yang lebih cocok digunakan untuk menganalisis penelitian kita ya, karena metode ilmiah ini banyak sekali sehingga kita sebagai peneliti sebelum meneliti, setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, alangkah baiknya kita perbanyak membaca jurnal-jurnal penelitian, mana bidang konsentrasi yang kita pengini gitu, yang kita inginkan, kemudian kita kuatin dengan jurnal-jurnal penelitian. Setelah jurnal-jurnal penelitian kita ketemukan, maka kita baca satu persatu mana yang membedakan dua jurnal ini, apakah tempatnya, apakah tahunnya pun juga berbeda gitu ya. Kalau tahun dan tempat berbeda itu memang harus, karena biar tidak terjadi plagiatisme gitu ya. Tetapi novelty di dalamnya atau pembaruan-pembaruan di dalam beberapa jurnal pendukung penelitian kita itu juga harus kita cek. Oh, metode ilmiahnya yang berbeda. Jurnal ini menggunakan regresi linear berganda, sedangkan jurnal ini menggunakan AMOS gitu atau menggunakan PLS dan lain-lain. Nah, ketika ada dua metode ini yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula gitu ya, maka kita harus lebih berhati-hati di dalam penggunaan metode atau memilih metode ilmiah ini, mana yang menguntungkan, bukan menguntungkan istilahnya, mana yang lebih tepat kita gunakan, maupun di mana nanti hasilnya itu lebih konkret, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih tepat kebenarannya. Dan yang kedua adalah sikap atau attitude gitu ya. Sikap atau attitude itu merupakan salah satu komponen ya, 6 komponen dalam ilmu pengetahuan ya. Apa sih sebenarnya sikap atau attitude itu gitu ya? Itu adalah keingintahuan, spekulasi, kemauan untuk objektif, terbuka, kemauan untuk menangguhkan penilaian dan bersifat sementara. Ya. Jadi ketika masalah sudah kita ketahui di lapangan, yang kedua adalah sikap, keingintahuan. Jadi orang yang ingin meneliti itu keingintahuannya tuh harus tinggi. Ya, spekulasi, prediksi-prediksinya itu juga harus main. Kita tidak boleh meneliti, tapi keingintahuan kita rendah, itu nanti hasilnya juga akan akan mempersulit peneliti untuk menyelesaikan penelitian kita, gitu. Jadi orang yang ingin meneliti setelah permasalahan di lapangan itu kita ketahui, yang kedua adalah keingintahuan, benar-benar kita korek habis permasalahan di lapangan itu. Ya, jadi permasalahan di lapangan itu kita harus benar-benar kita korek. Kita harus tahu benar-benar sedetailnya itu apa sih gitu. Nah, kita harus tahu tuh berdasarkan dari sumber-sumber lapangan atau buku atau apapun itu yang dipercaya, yang benar-benar kita ketahui keandalannya. Ya, jangan sampai ketika masalah diketemukan kita langsung berhenti tanpa mencari
sumber, mencari tahu sebenarnya realnya itu seperti apa, problematika itu muncul dikarenakan apa. Ya, jadi sikap atau attitude ini juga merupakan salah satu 6 komponen penting di dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah metode atau metode. Ya. Apa itu? Di sini adalah memahami, menguji, menyiapkan solusi, menguji hipotesis dan memecahkan masalah. Nah, jadi setelah masalah sudah diketahui, kemudian keingintahuan kita juga tinggi, yang ketiga kita menetapkan metode. Metodenya yang nanti kita lakukan di dalam penelitian kita setelah tahu permasalahan, gitu ya. Itu kita harus ngapain lagi nih? Oh, kita harus memahami, kemudian menguji, menyiapkan solusi dan menguji hipotesis dan serta memecahkan masalah. Di sini yang paling menarik saya adalah menguji hipotesis. Ya, pengujian hipotesis, ya, pengujian hipotesis. Ya, ini harus didasarkan pada sumber yang valid. Kita tidak bisa langsung mengkonklusifkan atas konsep yang sudah kita ketemukan di lapangan atau variabel-variabel yang sudah kita ketemukan di lapangan. Ketika variabel atau konsep ini ada keterkaitan, kemudian kita langsung berargumen sendiri, membuat hipotesis sendiri, itu tidak boleh. Apa tuh sebenarnya hipotesis itu, gitu ya? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atas penelitian kita yang nantinya akan kita lakukan. Jadi sebelum penelitian sampai pada dasar penelitian, kita sudah tahu dulu nantinya penelitian ini itu hasilnya seperti ini. Kita ada prediksi sementara. Meskipun nanti di lapangan berbeda, itu tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi ketika kita ingin melakukan penelitian di awal, ya, hipotesis penelitian, praduga hasil penelitian itu kita sudah ketahui. Sumbernya dari mana, Bu Tio? Seperti itu. Kok kita bisa tahu? Kok kita belum meneliti? Kok kita sudah menerapkan? Kok sudah bisa memprediksi hasilnya? Dari buku, dari jurnal yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, gitu ya. Jadi hipotesis ini kita bisa ambil dari buku. Misal tadi Butio kasih contoh adalah rasio hutang mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Ya, kalian harus cari dulu keterkaitan antara rasio hutang dengan profitabilitas di perusahaan perbankan misalnya. Kalian harus cari tahu dulu itu apa keterkaitan, korelasi, hubungannya tuh kalian harus cari dulu. Kalau kesulitan mencari bukunya, kalian bisa melihat dari jurnal yang menunjukkan judul penelitiannya itu sama dengan penelitian yang kita lakukan. Ya tidak sama plek sih enggak, tetapi ada variabel X salah satu saja atau Y-nya itu sama dengan kita, itu bisa dijadikan untuk membuat yang namanya hipotesis, gitu ya. Setelah nanti hipotesis awal kita ketemukan, baru dilakukanlah mencari data-data sumber-sumber penelitian, data-data semua kita cari, kemudian kita analisis, dan hasilnya adalah pengujian hipotesis, gitu ya, pengujian hipotesis. Apakah nanti hasilnya misalnya pengaruh rasio hutang terhadap profitabilitas itu mempunyai hubungan positif? Hubungan positif adalah ketika rasio hutang itu naik, maka profitabilitas pun juga ikut naik. Begitu juga sebaliknya, ketika rasio hutang ini turun, maka profitabilitas juga ikut turun. Itu adalah hubungan positif. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui hubungannya di situ adalah positif, nanti ketika hasil penelitiannya itu selesai, kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Apakah hasilnya sama ataukah berbeda, bahkan tidak mempunyai pengaruh. Nah, nanti kita akan cek di situ. Awalnya tadi positif, tiba-tiba hasilnya negatif. Nah, berarti ini sudah berbeda dengan pengujian hipotesis di awal, gitu ya. Jawaban kita di awal berarti sudah berbeda. Kemudian hasilnya rasio hutang malah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah, ini juga berbeda. Kalau berbeda itu kayak gitu seperti gimana, Bu? Ya tidak apa-apa.
karena perbedaan hasil penelitian itu lumrah gitu ya, itu hal yang biasa karena memang perbedaan waktu, perbedaan tempat ya, kemudian subjek penelitian, tujuan penelitian gitu ya, itu juga akan mengakibatkan perbedaan penelitian gitu ya. Jadi kalau nanti penelitian kalian kok berbeda antara hipotesis dengan hasil penelitian kok berbeda, ya tidak apa-apa, itu hal yang lumrah. Nanti itu bisa kita jelaskan di pembahasan gitu ya, di bab tentang pembahasan. Nanti kita akan kupas kenapa terjadi perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian. Kira-kira apa? Apakah perbedaan waktu bisa? Apakah perbedaan tempat juga bisa? Apakah perbedaan tujuan penelitian pun juga bisa ya. Berikutnya adalah tentang aktivitas atau activity. Apa sih sebenarnya aktivitas atau activity? Observasi, membuat hipotesis dan menguji hipotesis, dan observasi dengan cermat dan terkontrol ya. Jadi setelah semuanya tadi sudah kita ambil istilahnya sudah kita lakukan gitu ya, kemudian aktivitas-aktivitas yang penting pun juga harus kita lakukan. Salah satunya adalah observasi dan menguji hipotesis secara cermat dan terkontrol. Jadi menguji hipotesis itu juga nggak asal main-main ya. Setelah kita menentukan hipotesis sampai pada hasil penelitian, itu proses sampai hasil kepada penelitian itu benar-benar kita harus uji secara sistemik. Nggak boleh asal-asalan, tidak boleh gitu ya. Kemudian misal kok hasilnya tapi awalnya hubungannya positif, hasilnya negatif, wah tak gawe positif aja biar tidak ada pertanyaan, itu juga tidak boleh. Penelitian harus fakta di lapangan. Tidak ada masalah ketika hasil penelitian berbeda dengan hipotesis. Makanya dalam melakukan proses dari hipotesis awal ke dalam sampai pada hasil penelitian itu dilakukan aktivitas-aktivitas atau observasi secara cermat dan terkontrol. Jangan sembarangan. Nanti kalau sembarangan hasilnya juga akan sembarangan. Kalau hasilnya sembarangan berarti tidak mempresentasikan hasil yang atau kondisi yang sebenarnya. Bahaya ini kalau dalam penelitian. Seperti itu. Ya, jadi observasi secara cermat dan terkontrol dalam proses penelitian itu juga harus dilakukan. Jangan asal-asalan, ya. Kemudian kesimpulan atau conclusion. Apa itu kesimpulan? Penilaian akhir data, suatu sikap, metode, dan aktivitas. Penilaian akhir. Jadi kesimpulan ini adalah penilaian akhir. Jadi ketika tadi adalah hipotesis awal tadi hubungannya positif antara rasio hutang dengan profitabilitas, hasilnya misal kok negatif gitu ya, rasio hutang berhubungan negatif dengan profitabilitas misalnya, nanti kesimpulannya ya berarti hasil penelitian itu. Berarti kesimpulannya adalah hasil penelitian itu, bukan hipotesis awal tetapi hasil penelitian. Berarti kesimpulannya yang mana Putih? Ya kesimpulannya adalah rasio hutang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jadi kesimpulannya adalah penilaian akhir setelah hasil penelitian. Yang terakhir adalah pengaruh atau efek. Apa itu pengaruh atau efek? Adalah pengaruh terhadap teknologi, industri, dan peradaban manusia. Ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan penelitiannya, jadi tadi dari nomor 1 sampai poin 6 ini langsung saya kaitkan dengan penelitian gitu ya. Yang ke-6 ini adalah pengaruh gitu ya. Yang ke-6 ini adalah pengaruh. Sebenarnya hasil penelitian setelah kita melakukan sebuah masalah, kemudian kita keingintahuan kita juga tinggi, kemudian metode-metode yang kita pakai sudah benar, aktivitas pun juga sudah cermat dan terkontrol, kemudian kesimpulannya pun juga sudah sudah kita hasilkan seperti ini gitu ya. Yang terakhir ini pengaruh. Dampaknya apa terhadap peradaban, terhadap teknologi, terhadap industri. Setelah kita tahu bahwa rasio hutang itu berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, itu pengaruhnya apa nih terhadap industri perbankan?
Atau kalau untuk mata kuliah manajemen misalnya, untuk mata kuliah manajemen misal kok promosi ada keterkaitan dengan tingkat penjualan gitu ya, misal di perusahaan Honda misal gitu ya. Nah, hasil penelitiannya misal seperti itu, maka pengaruhnya apa gitu ya. Jadi dampak-dampak atau hasil-hasil penelitian itu nanti kita bisa jadikan saran gitu ya kepada perusahaan gitu ya, kepada pihak ketiga ya, dalam hal ini adalah bank, investor dan lain-lain yang ada keterkaitan dengan perusahaan gitu ya. Itu nanti buat mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau memang promosi berpengaruh terhadap tingkat penjualan, kalau memang rasio hutang berpengaruh terhadap profitabilitas, maka dua variabel ini gitu ya, baik promosi maupun rasio hutang itu harus diperhatikan dengan baik ya, supaya memunculkan profitabilitas tinggi dan tingkat penjualan yang tinggi. Jadi setelah diketahui hasilnya, maka dampak-dampak yang nantinya akan dihasilkan oleh penelitian ini itu apa terhadap teknologi. Kalau memang penelitian kita ada keterkaitan dengan teknik gitu ya, industri, berarti yang ada keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang kita teliti, atau peradaban manusia jika penelitian kita adalah penelitian deskriptif atau penelitian dengan menggunakan data primer. Berikutnya adalah kita belajar mengenai bidang atau kajian penelitian ya. Sebenarnya ada beberapa bidang atau kajian penelitian. Yang pertama adalah penelitian pendidikan, berarti penelitian yang ada keterkaitan dengan pendidikan atau konsentrasinya itu pendidikan. Kemudian ada konsentrasi ekonomi bisnis, kemudian ada hukum, ada pertanian, ada sejarah dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya kupas semuanya di sini gitu ya. Ini adalah merupakan bidang konsentrasi yang nantinya kita jadikan sebagai konsep atau tema penelitian kita. Kemudian berikutnya itu adalah tentang desain penelitian. Nah, desain penelitian ini juga harus kita ketahui ya. Ada 10 di sini mengenai desain penelitian. Yang pertama adalah identifikasi dan pemilihan masalah penelitian yang sudah Butio jelaskan di depan tadi ya, bahwa masalah ini harus diangkat, harus diketemukan untuk dijadikan dasar atau tema penelitian. Dan yang kedua adalah pemilihan kerangka konseptual ya. Tadi setelah kita mengetahui permasalahan, kemudian kita ambil konsepnya gitu ya, kita tarik variabelnya, baru kita buat yang namanya kerangka konseptual. Nanti model kerangka konseptualnya seperti apa di pertemuan berikutnya, nanti akan Butio kasih tahu contoh-contoh kerangka konseptual itu seperti apa. Yang ketiga di sini adalah memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis ya, jelas. Jadi setelah permasalahan itu kita ketahui, maka kita harus membuat hipotesis ya, jawaban sementara atas hasil penelitian kita atau hipotesis awal. Dan yang keempat adalah membuat penyelidikan dan percobaan ya, membuat penyelidikan dan percobaan ya. Jadi setelah kita mengetahui masalah kemudian kita kupas ke hipotesis, maka benar-benar kita harus terjun ke lapangan secara langsung, menganalisa secara langsung, melakukan uji coba secara langsung gitu ya, biar datanya kita bisa cermat dan terkontrol yang seperti Butio katakan di depan tadi. Kemudian memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Nah, ini juga penting. Jadi setelah variabel-variabel kita ketemukan, maka kita harus cari tahu dulu pengertian-pengertiannya, baik melalui definisi konsep maupun definisi operasional, seperti itu ya. Itu harus kita cari tahu dulu gitu ya, cari tahu dulu melalui buku atau melalui jurnal ya, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing kalau ini ya. Tapi alangkah baiknya harus bisa melalui buku gitu ya, seperti itu. Kemudian mengukurnya menggunakan apa gitu ya, misal tadi kalau rasio hutang gitu ya, itu menggunakan CAR ya. Kemudian nanti CAR itu juga nanti kita akan
cari tahu dulu karakteristiknya gimana. Dikatakan baik itu seperti apa, dikatakan buruk itu seperti apa gitu ya. Atau mungkin promosi yang baik itu yang gimana, yang tidak baik yang gimana. Kalau kita sudah tahu kriteria atau prosedur di dalam mengukur penelitian masing-masing variabel, nanti kita akan mudah untuk melakukan penelitian pada tahapan selanjutnya. Berikutnya adalah memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Nah, ini juga penting ya. Memilih prosedur dan teknik sampling. Teknik sampling ini digunakan untuk mencari jumlah sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Kalau populasi yang kita gunakan atau ketika kita ingin meneliti gitu ya, ketika kita ingin meneliti di mana lingkupnya itu luas gitu ya, dan kita juga terbelenggu waktu, biaya dan lain-lain, maka kita bisa menggunakan teknik sampling ya, teknik dalam pengambilan sampel. Teknik dalam pengambilan sampel di sini adalah untuk memutuskan sampel-sampel mana yang kita jadikan sebagai sampel dalam penelitian kita. Jadi tidak semua populasi kita jadikan sampel penelitian. Kalau populasinya itu sedikit ya kita ambil semuanya nggak apa-apa, berarti nanti kita menggunakan sensus gitu ya. Jadi semua populasi kita jadikan sampel. Kalau memang dari si waktu, dari si biaya kita mudah untuk mendapatkan data-data pada semua populasi itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau populasinya itu luas, misal di seluruh Jawa Tengah atau seluruh Indonesia, kita tidak mungkin satu demi satu mendatangi di seluruh provinsi itu jelas tidak mungkin ya, karena waktu, biaya dan lain-lain gitu ya. Tapi kita bisa melakukan random acak ya, atau menggunakan teknik sampel gitu. Jadi kita mengacak atau merandom sampel penelitian kita yang akan dijadikan dan nantinya akan kita proses di dalam penelitian gitu ya. Yang ketujuh adalah menyusun alat serta teknik mengumpulkan data ya. Setelah tadi teknik sampelnya sudah kita ketahui, yang ketujuh adalah menyusun alat statistik ya. Alat statistik yang akan kita gunakan itu apa ya, misal kita menggunakan regresi linear berganda atau regresi sederhana ya, seperti itu, ataukah kita menggunakan intervening, moderating, controlling dan lain-lain, itu nanti akan kita putuskan setelah teknik sampling sudah kita cari. Dan yang ke-8 itu adalah membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Nah, membuat coding itu adalah ketika proses teknik data sudah kita putuskan, kemudian kita terjun ke lapangan atau kita menganalisis data secara deskriptif, misalnya laporan keuangan, maka setelah itu kita kumpulkan ya, data-data di lapangan kita kumpulkan semua. Misal kalau tadi adalah judulnya adalah promosi terhadap tingkat penjualan, misal data-data promosi sudah kita kumpulkan, tingkat penjualan juga sudah kita kumpulkan. Nah, setelah sumber-sumber dari variabel-variabel yang kita teliti itu sudah terkumpul semua, maka kita lakukan pembuatan coding yang membuat coding. Membuat coding itu adalah mengkonversikan hasil-hasil yang sudah kita dapat untuk menjadi numerik untuk kita angkakan, dimana nanti setelah kita angkakan baru kita bisa masukkan ke dalam alat statistik. Aplikasi statistik bisa menggunakan SPSS, PLS, Amos dan lain-lain. Ya, nanti saya ajari bagaimana cara membuat coding di materi-materi berikutnya gitu ya. Nanti akan saya membuat satu khusus video tersendiri bagaimana cara membuat coding, baik menggunakan data sekunder maupun data kuesioner atau data primer gitu ya, biar nanti kalian bisa mahasiswa-mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara membuat coding dan memasukkannya ke dalam alat statistik ya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti akan saya video akan membuat itu.
Yang ke-9 adalah menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Nah, menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Setahu Butio itu ya, setahu Butio, prosedur statistik, misal kita menggunakan analisis regresi linear berganda, ya, itu memang ada beberapa prosedur statistik yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif. Jadi kita harus tahu dulu analisis statistik deskriptif. Nanti akan Butio jelaskan di kemudian di hari-hari berikutnya, pasti Butio akan memberikan materi itu ya, biar tidak tidak terlalu berat buat kalian, karena mahasiswa juga baru mengetahui mengenai konsep penelitian. Kalau Butio langsung menjelaskan mengenai alat statistik ya, nanti takutnya malah membuat pusing. Jadi nanti itu akan saya kupas mungkin di pertemuan mungkin di video saya yang kedua atau yang ketiga, nanti akan saya jelaskan. Pokoknya pasti akan saya kupas. Jadi untuk kalian bisa stay tune di Indahnya Belajar Akuntansi, jangan lupa di subscribe ya, kemudian di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, sehingga bisa lebih bermanfaat ya channel yang sudah Butio buat ini ya. Jadi kalau Butio bisa menjelaskan secara ringkas gitu ya, prosedur statistik itu menurut Butio yang selama ini Butio ketahui itu memang ada beberapa cara gitu ya, ada beberapa langkah. Untuk linear regresi berganda ya, itu yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu alat deskriptif, statistik deskriptif ya. Yang kedua nanti ada yang namanya uji kualitas data ya. Kalau kita menggunakan data primer ya berarti kita menguji realitas dan validitas. Kemudian nanti kita ada yang namanya uji asumsi klasik ya. Kemudian yang keempat nanti kita belajar mengenai uji parsial. Yang kelima uji serentak. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi ya. Jadi tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur itu harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan identifikasi menggunakan alat statistik. Kita harus tahu dulu prosedur-prosedurnya. Masing-masing metode, misalnya tadi Butio menjelaskan mengenai regresi linear berganda, kemudian kalau kalian mengkaitkan dengan intervening gitu ya, metode intervening MRA gitu ya, moderating regression analysis, intervening dan lain-lain, itu nanti prosedurnya juga akan berbeda. Jadi masing-masing metode itu akan memberikan langkah-langkah yang berbeda-beda antara metode satu dengan metode yang lain. Ya insya Allah juga nanti Butio next video akan Butio jelaskan di sana. Dan yang ke-10 adalah yang terakhir adalah di sini pelaporan hasil penelitian. Nah, pelaporan hasil penelitian ini adalah jelas-jelas setelah semua konsep ini, setelah desain-desain penelitian ini sudah kita lakukan semua, yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari beberapa desain 1 sampai poin 10 ini adalah merupakan desain yang paling terakhir, yaitu pelaporan hasil penelitian.